والانتفاع إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله جميع أصحابه وأزواجه وجميع ذريته ساداتنا على العالمين ورسولهم وقرهم أجمعين ثم إلى الله أهل البلدة عبد الله بن علي الحجاج بن علي بن أول علي بن عبد الله بن إسحاق بن بكر بن مسكف ورسولهم والفتوى بن زيد الوالد مسكف ومن عمر هذا المسجد ساد ولاحقا والدينا والديكم وعمواتنا وعمواتكم وعموات المسلمين أن الله يفتح لنا ولكم فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bughudud dunya wa adawatun nafsi wa syaitan wa mahabbatullah wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi والتابعين والصالحين والرضا عن الله والتوكل عليه وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجية. Wabudun dunia dan termasuk taatnya hati adalah membenci dunia. Wa adawatun nafsi dan memerangi hawa nafsu wa syaitan dan syaitan. Wa mahabbatullah dan cinta kepada Allah wa rasulihi dan rasul Allah wa sahabatihi dan para sahabati wa ahli baitihi dan para keluarga Nabi wattabi'in dan para tabi'in wassalihin dan cinta kepada salihin warridha dan termasuk taatnya hati ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala wattawakkul alaih dan tawakal kepada Allah wa ghairu dzalika dan selain daripada itu minal wajibat dari yang wajibat al-qalbiyah yang berhubungan dengan hati al-munjiyati yang dapat menyelamatkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat wal afiyat serta juga memberikan nikmat dapat hadir majlis ilmu di baitun min buyutillah, di rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat i'tikaf dan niat untuk talibul ilm. Kita baca kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin sudah dibahas tentang taatnya hati. Dikatakan termasuk taatnya hati membenci dunia, wa adawatun nafsi memerangi hawa nafsu dan syaitan, wa mahabbatullah cinta kepada Allah, wa rasulihi dan cinta kepada Rasul serta para sahabat, wa ahli baitihi dan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in dan cinta kepada para tabi'in wassalihin. Ini semua insyaallah sudah diterangkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu dan di dalam bulan Ramadan
Sekarang kita bahas waridha anillah. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk taatnya hati. Para hadirin lan para hadirat, manusia itu diciptakan di dunia tidak sama nikmatnya. Ada orang diciptakan kaya, ada orang diciptakan ya sedang, ada orang memiliki sehat sempurna, ada orang sakit, ada orang kadang-kadang di dunia senang, ada yang susah. Itu yang dinamakan dunia. Dunia ini yang mengatur Gusti Allah. Harus diyakini di dalam kitab tauhid, wa huwa mudabbirun. Allah Subhanahu wa taala ini yang mengatur apa yang ada di dalam hamba. Mengatur kulolan panjenengan, dudu ngatur urusan sing gedhe tok, tapi ngatur juga urusan yang kecil. Semuanya yang ada di muka bumi itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara, barang siapa yang syukur dan ridha, maka dia akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Wa man kafara, barang siapa yang kufur atas apa yang ditetapkan oleh Allah, falahus sukhtu, maka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho niki kedudukan yang tinggi. Ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sampai sering kita baca, kalau kita baca Ratibul Haddad, ada di dalam bacaan Ratibul Haddad, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Diulang berapa kali? 3 kali. Radina billahi rabba, kami ridha dengan Allah Rabba sebagai Tuhan kami. Allah yang mengatur. Kadang-kadang menungso niki ridho lek enak tok, lek tepak tok, lek kurang tepak mosok boten ngeten Gusti. Lho ngeten, ono nawari. Dulu itu disebutkan ada seorang nabi yang dikatakan bahwa fulan niku enten tiyang benjing dinten akhirat bareng sampean di surga. Nabi niki penasaran, siapa itu orang yang akan bersamaku di surga, amalane nopo? Masya Allah, ditoleh tiyang niki. Ketika sudah ketemu tanglet Nabi niki, amalane sampean nopo? Saya ini diberitahu oleh Allah benjing dinten kiamat sampean kali kulo di surga. Orang tadi jawab, saya tidak memiliki amalan apa-apa kecuali kalau saya itu di dalam keadaan panas, angen-angen adem niku gak tahu. Kalau saya hujan, angen-angen terang niku gak tahu. Duduk jalur terang lho, angen-angen tok gak tahu. Kalau saya sakit, angen-angen waras itu gak tahu. Kalau lagi susah, angen-angen seneng gak tahu. Masya Allah. Duduk gak ridho, angen-angen ngerubah sing ditetepno kali Gusti Allah itu gak pernah. Niki saking ridho nih bisa. Jadi lek wis panas, angen-angen udan mendung niku gak tahu. Si cilik menungso sakniki nggih napa mboten? Udan tok wapan terang re, dikai terang panas ya Allah re, mendung kapan? Mendung ngenteni terang, terang ngenteni udan, udan ngenteni. Waduh, menungso niki kadang-kadang akeh napa boten ridhoni Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Itu kalau ridho
maka dia akan menjadi hamba yang mardi, diridhoi oleh Allah. Kalau tidak ridho nih, barang siapa man lam yardha bi ghadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, gak ridho dikei ngeten, kok fulan sing dikei kok mboten kula, lho kok fulan gak ridho, apa Allah katakan? Maka dia cari Tuhan selain saya, doleo Tuhan selain Gusti Allah, falyakhruj min ardi, keluar dari bumiku, diusir kali Gusti Allah, diusir. Contoh niki, enten tamu sampean kei sarapan sego pecel karo teh anget. Tamu niki benerin apa? Tamu ini sing bener ini kenapa? Lek tamu mendayo dikei sego pecel karo teh anget. Ngomong napa tamu ini sing bener? Terima kasih, alhamdulillah, syukur niki nggih. Ngeten kan senang sahibul bait. Tamu mendayo dikei pecel karo teh anget. Mboten enten kuli ta. Lho. Diusir karo sahibul bait. Dikei pecel njaluk kuli. Wis niki apa sing ana dipangan. Apa yang ada yaitu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih berarti tidak boleh minta tidak apa-apa, minta jaluk nang Gusti Allah. Jaluk suki, jaluk montor sing paling apik, jaluk omah tingkat 3, kamare 8 ana asine kabeh. Burine ana kolam renangi, seumpama niki jaluke dhuwur. Tibake ya gak ana kolam renangi, asine mek 3. Ya ridho sing dikei Gusti Allah, tapi minta tidak apa-apa, doa. Bukan berarti tidak berdoa, tapi ridho nang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabban bil islami dina, dan ridho bahwa Islam menjadi agamanya. Wa bi Muhammadin nabiyya, ridho Nabi Muhammad menjadi nabinya. Sehingga Kanjeng Nabi niki dawuh, napa dawuhne Kanjeng Nabi? Dzaqa ta'mal iman, dapat merasakan rasane iman. Si kula badhe tanglet sing hadir, sampean sing hadir sak niki saged ngrasakno iman. Rasane iman niku napa sih? Gak krasa kowe. Loh, niki dawuhe Kanjeng Nabi, dzaqa ta'mal iman, dapat merasakan rasane iman. Jadi iman itu ada rasanya. Siapa orang yang bisa merasakan? Contoh niki, enten tiyang mangan, lah saged ngrasakno. Enak iki rek, masakane sinten niki? Aduh, rada anyep iki, ketok bisa. Dapat merasakan makanan. Lah iman itu saged dirasakan. Siapa orang yang dapat merasakan iman? Dapat ta'mal iman man radiya billahi rabba, orang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala niku saged ngrasakno iman. Contoh, diparingi rezeki, ilingi Gusti Allah. Diparingi sehat, ilingi Gusti Allah. Dikei lara titi, ilingi Gusti Allah. Sampai iki wali, kula mek panjenengan boten kuat nih. Ada banyak berapa aulia itu dikasih sakit dirosokno. Jadi dikei lara niku krasa. Ya Rabb, kalau ini memang dari Engkau ya Allah, kula ridho. Niki sing biasa. Wonten sing ya Rabb lek ana ridho tetepno. Ditetepno. Imam Syafi'i itu sampai sakit, maaf, bawasir. Imam Syafi'i. Tapi bukan saja ridho, sampai minta tetep. Tapi akhirnya ada yang menasihatkan, kamu bukan seperti itu dengan saya. Jadi sing jenenge menungso niki kalau sudah dia itu makomnya tinggi, betul-betul dapat merasakan iman. Kapan ngerasakno iman niku?
yaitu orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wape menungso niki kudu yakin manusia itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa dua pasangan berjodoh niku ketetapan Gusti Allah. Dua pasangan bisa berpisah itu ketetapannya Allah. Di dalam khutbah nikah biasanya dibaca wala yastami'u itsnan wala yaftariqan illa bi qada'in wa qadar wa kitabin qad sabaq. Wala yastami'u itsnan, tidak ada seseorang dua laki perempuan berpasangan, wala yaftariqan dan berpisah illa kecuali bi qada'in wa qadar dengan ketetapan dari Allah. Semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho pertama. Jadi lek saged ngrasakno ridho berarti dia termasuk orang yang dapat merasakan rasane iman. Kemudian ridho bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabiya, menjadi nabi. Alhamdulillah memiliki kanjeng Nabi, Nabi kita. Karena kanjeng Nabi niki Nabi sing paling mulya, kula lan panjenengan iki dadi umat sing paling mulya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahibul Burda mengatakan lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da Allah, ketika kita ini diajak kepada Allah, sing ngajak kula lan panjenengan nang Gusti Allah niki sinten? Bi akramir rusli, sing ngajak niki paling afdhalir rasul dibandingkan dengan para rasul yang lainnya. Nabi Muhammad paling afdalnya rasul. Otomatis para hadirin, ketika rasul kita menjadi paling afdalnya rasul, kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Enten sing tanglet bib artine iman ridho kepada Nabi Muhammad niku napa? Artine niki yaitu mengikuti Rasulullah, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad di dalam ibadahnya, di dalam kesehariannya niku sing diarani ridho. Jadi lain tiyang ditakoni sampean ridho duwe Nabi Muhammad, ridho tapi mboten melok ajarane kanjeng Nabi, ya mboten ridho niku. Karena sudah jelas orang kalau cinta bakal mengikuti, niku wis pasti. Ada orang cinta dengan pemain sepak bola, seneng duwe fotone sampai ngerti nopo hobine, ngerti nopo cinta. Akhirnya kadang-kadang ono wong cinta nang pemain sepak bola ditiru sampai rambutnya ditiru, tapi wajahnya siji gandengan pemain sepak bola ini. Jadi kabeh ditiru, kenapa? Karena mencintai. Orang mengatakan saya ridho kepada Nabi Muhammad menjadi nabi, artinya apa? Mengikuti Rasulullah, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melok kanjeng Nabi niki pasti mulya, melok menungso sing paling mulya. Mengikuti di dalam ibadahnya Rasulullah, qobliyah, ba'diyah. Kemudian mengikuti dalam adat kebiasaan kanjeng Nabi. Ya nopo kanjeng Nabi itu kalau mau masuk masjid, kalau keluar masjid, kalau mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kalau bangun tidur, kalau mau tidur, kalau naik kendaraan, kalau keluar rumah, kalau masuk rumah, itu semuanya ridho dengan Nabi kalau memang ingin diterapkan. Para sahabat adalah manusia yang semangat untuk mengikuti Rasulullah. Sampai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibur ratib. Jadi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad niki wali kutub. Niki tanggal 7 Dzulhijjah tadi hari ini itu haul beliau, karena beliau wafat di Tarim
Habib Abdullah wafat di Tarim tanggal 7 Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah beliau. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ma min sunnatin, tidak ada sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kecuali saya berharap dan doa kepada Allah saya bisa ngelakoni sunnah tersebut. Semua, waktu wudu didolei, waktu dalam keadaan mau beribadah, semua cari dalil dasar hukum yang dapat mengikuti Rasulullah. Di dalam Risalatul Mu'awana ada orang mau makan bitih, semangka, koyok semongko. Kenapa makan bitih? Karena ada riwayat Nabi makan bitih, semangka. Jadi Kanjeng Nabi niku makanannya makanan yang mulia. Kanjeng Nabi itu makanannya kurma. Nabi itu makanannya susu, daging, khol, cuka, mulia. Jadi kalau makan kurma, iling nang Kanjeng Nabi, niki panganan di Kanjeng Nabi. Orang kalau cinta kan gitu. Setiap ingat apa yang membuat ingat kepada kekasihnya, dia jadi ingat. Dua bojo, masya Allah, dicintai betul. Akhirnya apa? Lewis melaku ijenan iling. Aku biar melaku karo bojo aku diingat. Waduh. Atau mungkin memiliki anak cinta, anaknya gak digawa. Biasa nih anak kulek mangan niku lahap. Lah ini kalau apa-apa cinta kepada Nabi, dia akan melihat makanan yang dimakan Nabi, eling Kanjeng Nabi. Iki sahabat lihat semongko, delok semongko niki. Pernah ada riwayat Nabi itu makan semongko tak pangan, karena ingin makan seperti apa yang dimakan oleh Rasulullah. Akhirnya orang yang mau makan semangka ini belum menemukan riwayat yo nopo carane Kanjeng Nabi waktu makan semangka. Jadi waktu Kanjeng Nabi makan semangka itu bagaimana? Kalau makan kurma sunnah witir, makannya takik-bakik tangan kanan. Kalau minum mengikuti Rasulullah, orang kalau minum 3 kali tegukan dan jangan bernafas di dalam gelasnya, kemudian membaca doa. Nopo koyok ngeten iki? Jare wong sing biasa ngombe kok ruwet. Padahal ngombe niku gawe tangan kiri apa doai. Tapi lek melok Kanjeng Nabi tangan di tangan kanan. Kemudian baca bismillah 3 kali tegukan, setelah itu baca doa. Kan enak. Saniki para hadirin, kadang-kadang sing remeh-remeh koyok ngeten dianggap remeh, padahal ini besar. Orang dulu sahabat Nabi, para tabiin, jangankan urusan minum, urusan sekecil apapun sampai kate mangan semongko, melihat karena Kanjeng Nabi pernah makan semangka, remeh koyoi, tapi disandarkan kepada Nabi. Oh makan kurma minum, saniki kadang-kadang maaf, wis ngombe ning ngadeg, tangani tangan kiri. Di zamannya Nabi itu ada orang makan di depannya Nabi pakai tangan kiri. Sing apik niki makan kan pasti pakai tangan kanan. Semua. Kadang-kadang sampai lek mangan gorengan ini. Mangan uji-uji, mangan apa namanya? Tahu berontak nggih. Apa maneh nggih? Jadi mumpung duwe sampean tak daftar niki. Jadi apa? Gorengan lah biasa nak lomboi biasa dicekel tangan apa nih? Kiri, serot, kanan melok kabeh. Boten. Napa? Ditekek si, penting tangan kanan. Zamannya Kanjeng Nabi ada orang makan pakai tangan kiri. Dikandani karo Kanjeng Nabi, kul biyaminik au kama qol. Makan dengan tangan kananmu. Tiang
niki ngomong, la astati'u ya Rasulullah, kaiso aku wis kebiasaan. Di depannya Nabi mengatakan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Idzan lastata'ta au kama qol. Kalau gitu sampai enggak bisa untuk pakai tangan kanan. Akhirnya tangan kirinya juga tidak bisa. Kalau makan dia yang menghampiri dengan mulutnya makanan tersebut. Waliyadzubillah. Jadi melok Kanjeng Nabi itu termasuk ridho dengan Rasulullah. Jadi enten yang ngomong niki, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dan ridho dengan Nabi. Bagaimana caranya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al Habib Abdullah itu sangat mengikuti sunnah-sunnah. Nah, ini cerita tadi bitik semangka. Ketika sudah akan makan semangka, karena ada riwayat Nabi makan semangka, tapi belum menemukan bagaimana caranya makan semangka Kanjeng Nabi, orang tersebut taroka aklal bitik, meninggalkan makan semangka, boten mangan semongko. Tadi gak gelem dipangan karena tidak menemukan bagaimana caranya makan semangka menurut riwayat Kanjeng Nabi, gak dipangan. Jadi kula mbek panjenengan nemu gak nemu penting seger be. Nah niki mungkin semangat kurang. Lihat baju. Bagaimana kalau seandainya pakai baju tangan kanan sih? Kalau hukum Pak. Kate gawe kelambi tangan kiri sih, ya gak kira dihukum karo pemerintah. Tapi ini mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melepas kemudian pakai sandal, semuanya itu termasuk tanda seseorang ridho dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho. Kalau ridho, bagaimana? Orang yang ridho akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya wal mursalin, mereka orang-orang yang ridho kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya napa ridho dan perasaan syukuri Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah sering kita dengar bagaimana waktu sholat beliau mengeluarkan air mata, waktu rukuk, waktu sujud, waktu tasyahud mengeluarkan air mata. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, sudah dimaafkan dan diampuni engkau, kenapa engkau beribadah seperti ini? Ya napa jawabannya Kanjeng Nabi? Afala akunu abdan syakura, apakah tidak mampu saya menjadi hamba yang syukur? Jadi syukur dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niki orang ridho itu dari mana sih? Dari hati. Ini termasuk taatnya hati, karena sing ridho niku hati. Contoh, enten tiang atau bayaran sak ulan seumpama 2 juta. Ya Allah Gusti, 2 juta gak cukup. Niki lho ya pengeluaran niki. Salat ya wis sregep. Salat duha mek kebabas sampai 20 rakaat iki. Padahal mek 8 sunai atau 12. Ndonga ya wis gantek-entek. Kok sing pancet? Nah, ini yang dinamakan orang yang tidak ridho. Wa kun sabir wa syakir. Kata Habibullah Haddad, jadilah orang yang sabar dan orang yang syukur. Jadilah orang syukur dan sabar. Takun faiz wa dhafir. Lek sampean dadi tiyang sing ridho, maka akan menjadi orang yang faiz, orang yang beruntung. Orang yang beruntung dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditetapkan, kalau sudah ridho dengan ketetapan Allah, apa yang terjadi? Wa tawakkul alaih, tawakal kepada Allah, itu juga termasuk taatnya hati. Sehingga disebutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah, termasuk taatnya hati setelah ridho, tawakal kepada Allah. Paling enak.
Tawakal niku napa sih? Pasrah. Tawakal niku pasrah. Sampeyan seumpama niki nggih. Titip duit 5 juta. Kira-kira sampai titipno nang tiang sing dipercaya napa mboten dipercaya? Sing dipercaya. Mungkin tiang sing cukup cek gak dicukup duwike. Sampeyan pasrah titip. Sedangkan orang tawakal itu memasrahkan urusannya kepada Allah. Enten tiyang wis nggih kula pasrah teng sampeyan. Kadang-kadang saya kepikiran, temen apa mboten. Namanya pasrah. Tapi yang sampeyan pasrah ini ki Gusti Allah. Sehingga disebutkan ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala itu ni'mal wakil. Napa artinya ni'mal wakil? Paling baiknya zat yang diberikan pasrahan urusan niki Gusti Allah. Paling baiknya tawakal. Paling enak tawakal wis. Sehingga jangan lupa doa waktu keluar dari rumah, bismillah niki dungoni keluar dari rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Bismillah, amantu billah. Mantun iman, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Tawakal niku dendi di ati. Wis tawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, Allah sebutkan fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupinya. Wis tawakal. Paling enak tawakal nang Gusti Allah. Ada orang, satu ulama mau haji, aulia. Ketika sudah mau haji, cukup untuk perjalanannya tok, tapi untuk keluarganya yang ditinggal tidak ada. Akhirnya jenenge bojo ya kepikiran, lho Mas, sampean kate lunga haji niki napa kanggo pawon niki Mas? Lah kae beras ben dinten iki. Haji zaman biyen dudu koyo haji sakniki cepet. Haji dulu masih naik kendaraan onta, kemudian lewat padang pasir, berbulan-bulan berangkat haji. Mungkin bisa hampir setahun atau 6 bulan, perjalanan berapa bulan. Kemudian jauhnya seperti itu, gawe keluarga niki mboten enten. Anaknya ngomong, ketika disambati ngomong nang ibu-ibu, si aku kate takon, Bu, abah ayah itu sing ngei rezeki napa sing mangan rezeki? Ibu jawab, abah itu memang yang makan rezeki. Sing ngei rezeki sinten, Bu? Allah. Apa kata anaknya tadi ya? Dhahaba akilur rizq wa bagiyar razzaq. Yang makan rezeki itu pergi, bapak berangkat haji. Wa bagiyar razzaq, dan akan tetap yang memberikan rezeki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki apa yang ada? Bertawakal. Pengeten tawakal, tapi tawakal niku mantun ikhtiyar. Nggih mboten. Mboten nyambut gawe, tawakal ta wis lek wayane mangan ya mangan, lek mboten mangan ya mboten mangan, mboten. Ikhtiyar. Seperti apa? Seperti yang dicontohkan di zamannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW menyontohkan ada seseorang memiliki onta gak diikat, kate tawakal tok. Duwe sepeda motor gak dikunci, tawakal. Wong kabeh niku lho diatur, lek ilang ya waya ilang berarti. Mboten. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Ajilha wa tawakkal. Sampean iket, sampean kunci. Bila perlu kalau ada kunci ganda, dikunci ganda. Setelah itu tawakal kepada Allah. Nyambut gawe niki. Nyambut gawe. Setelah ikhtiar bekerja, tawakal kepada Allah. Ngeten. Usaha, terus tawakal. Ojo tawakal tok gak ono usahane. Ojo usaha tok gak ono tawakali. Atau jangan tawakal tok gak ono usahai. Diwali-wali gak iso.
harus ada usaha dan tawakal. Contoh nyambut gawe. Sehingga ada yang mengatakan kerja yang paling afdol itu bercocok tanam. Ada yang mengatakan tidak, berdagang lebih afdol. Ada yang mengatakan nandur padi itu kerjaan yang paling afdol. Kenapa alasannya? Karena orang yang bertani itu paling dekat dengan tawakal. Nandur, banjir kasih panen. Gini betul. Nandur, alhamdulillah panen, syukur. Jadi mari nandur tawakal wis, disirami. Nandur panen kurang seminggu banjir. Waduh pupuk piro. Nggih apa maneh? Mes nggih. Apa? Mesi mengairi delok macem. Nah, ini tawakal. Ojo tawakal tok wis. Nandur tak jarno wis, gak tak sirami, gak tak kei pupuk, gak tak rawat, lek waktune panen yo panen, wis tawakal tok yo keliru. Ikhtiar, kemudian tawakal. Ada yang mengatakan tidak, berdagang lebih afdol dibandingkan bercocok tanam. Kenapa? Karena berdagang kerjaannya Nabi. Nabi itu pedagang. Pedagang. Ada yang mengatakan berdagang lebih afdol, ada yang mengatakan bercocok tanam lebih afdol. Yang penting tawakal. Jadi tawakal itu ibadah. Paham mboten? Sampai tawakal itu ibadah. Contoh nyambut gawe wis tawakal nang Gusti Allah niki ibadah. Itu sudah dihitung ibadah. Kenapa? Karena tawakal yang di dalam hati itu sudah dihitung ibadah. Lek sampean tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sing nyukupi niki Gusti Allah. Yang akan mencukupi Allah Subhanahu wa taala. Sampean semerap ya napa dawuhe Kanjeng Nabi, wa may yatawakkal haqqa tawakkulihi au kama qala. Barang siapa yang betul-betul tawakal, benar-benar tawakal, maka akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung. Burung itu para hadirin wal hadirat taghdu khimasa. Mereka cari makan di pagi hari, wa taruhu bitona, mereka pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Setiap hari itu cari pulang. Ya urip alhamdulillah. Tahu sampean, delok burung seket, delok panganan siji mati durung sarapan bolani. Moro-moro mudun yo gak tahu. Burung itu cari untuk besok, enggak. Ya besok urusannya besok sudah. Besok urusannya besok. Kalau kita enggak kan, setahun dipikir, 2 tahun dipikir. Burung itu besok urusannya besok sudah. Besok cari lagi. Tapi sampean lihat, burung itu bukan di kandang tok terus dapat, mereka keluar cari makanan. Tapi Allah sudah menetapkan makanan yang ada. Kenapa? Karena memang tawakal kepada Allah. Dapat makanan diem tok enggak, disuruh untuk juga menggerakkan pohon. Sayyidatuna Maryam. Apa artinya? Ada ikhtiar. Ya sampean nopo? Sampean usaha. Urusanku atau piro niku Gusti Allah sing jamin. Duduk meneng tok. Sayyidina Umar pernah ketemu ada orang di masjid tok gak nyambut gawe. Dikongkon nyambut gawe, lek ngerti ya mboten koyo ngeten. Tapi ojo nyambut gawe tok lali masjid mboten. Ya padha tawakal kepada Allah, maka Allah akan atur urusannya. Sakjane sing jenenge rezeki niki wis diatur nggih napa mboten? Wis diatur. Apa kata ulama? Heran kalau ada orang meninggalkan ibadah karena banyak kesibukan duniawi. Lali masjid karena urusan duniawi, padahal urusan duniawi niki wis diatur. Lali ibadah karena urusan duniawi, lali sholat jamaani, lali sunnani karena urusan duniawi sing wis diatur kabeh karo Gusti Allah. Tapi seseorang tadi yang bertawakal itu tidak melupakan untuk urusan akhiratnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang tawakal kepada Allah.
karena Allah mencintai orang yang tawakal, dan tawakal itu adalah di hati kita masing-masing. Sing ngobati ati niki sinten? Kula lan panjenengan piyambak. Untuk apa? Untuk juga di dalam terus ridho dan tawakal dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang diridhoi. Allah menjadikan termasuk hamba yang semangat untuk ibadah dan diberikan kemudahan di dalam urusan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'khudh minna shay'an wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu